See you again. Romero merengek ingin diajak main ke time zona. Mau tak mau, Raven dan Kamisa pergi bersama untuk menyenangkan anak 5 tahun itu. Di antara Kamisa dan Raven yang saling diam, ada Romero yang terus menghidupkan suasana. Hati-hati, Kak! Loncatnya jangan tinggi-tinggi! Seru Kamisa yang sedang mengawasi Romero yang sedang main di arena trampolin raksasa di area bermain favorit itu. Romero tidak menjawab, dia hanya mengacungkan jempolnya. Kak, habis main mau minum apa? Nanti dibeliin. Seru Raven kali ini. Apa aja? Seru Romero. Kamisa dan Raven saling bergantian memberikan perhatian, tapi mereka tidak kompak. Tapi Romero memang dipanggil kakak, setelah memiliki adik, anak 5 tahun itu request pada semua orang kalau ia ingin dipanggil kakak. Kamu mau dibeliin apa? Tanya Raven dengan dingin. Gak usah. Jawab Kamisa tak kalah dingin. Oh, jadi mau dipanjangin episode marahnya? Ih, apaan sih, Kak? Mau sampai kapan? Kayaknya aku emang harus mempertimbangkan tawaran kontrak dari klub lain di luar kota. Saking kesalnya Raven jadi mengomel. Kakak masih ada kontrak 1 tahun lagi di Jakarta Knight. Mana boleh pindah-pindah gitu aja? Itu bisa diatur kok. Mungkin emang sebaiknya kita berjauhan. Kamu bisa fokus kuliah, kamu bisa fokus kejar mimpi kamu bisa bangga dengan prinsip yang kamu pertahankan. Ih, kok Karaf gitu sih? Gak profesional banget. Raven dan Kamisa yang sedang bersih tegang malah mendapat perhatian dari beberapa orang yang ada di sekitar. Begini nih, akibat nikah terlalu muda. Iya. Itu yang mereka asuh udah besar. Apa benar-benar anak mereka? Bisa jadi. Pasti mereka nikah pas masih sekolah. Parah ya, masih muda kok nggak mikirin masa depan. Lah dari tadi ibu merhatiin pasangan muda itu juga ya. Ya gimana ya? Anak cowoknya keren, jangkung, sulit buat dianggurin, tapi ternyata udah punya anak. Apaan sih mereka? Kamisa tambah kesal. Situasinya jadi sangat tidak nyaman. Berdebat di muka umum dan disangka yang tidak-tidak, mau dibantah pun bagaimana? Toh mereka memang suami istri. Kamisa yang kesal ingin pergi dan mencari minuman sendiri, tapi ada yang membuatnya urung untuk pergi malah spontan merapat ke arah Raven. Mereka, gumam Kamisa saat melihat sosok tidak asing sedang berada di tempat yang sama, bahkan berjalan semakin dekat, dan juga mulai menyadari sosok Kamisa. Anak baru itu. Bisik Wia pada Cynthia yang langsung konek melirik ke pria jangkung yang ada di dekat Kamisa. Ya, yang Kamisa lihat adalah Wia dan Cynthia, dua senior yang sempat berniat untuk merundung Kamisa sebelum diperingatkan oleh Galaksi. Siapa cowok jangkung di sampingnya? Mereka semakin dekat dan Kamisa yang sedang marahan dengan Raven malah makin mepet sehingga Raven keheranan. Apa-apa? Tadi marah-marah, sekarang malah nempel-nempel kayak perangko. Hai, lagi di sini juga? Sapa Wia sok akrab. Hei, iya, Kak. Kamisa berharap Raven mau membalik badannya menghadap pada Wia dan Cynthia. Ya, saat ini keduanya memang belum tahu kalau itu adalah Ravendra, sosok atlet yang beberapa kali mereka tonton aksinya di lapangan. Sama. Raven menoleh saat mendengar Kamisa mengobrol, dan saat Raven menunjukkan wajahnya, Wia dan Cynthia seperti membeku dan tak mampu berkata-kata. Pacar! Lanjut Kamisa lalu ia melupakan rasa kesalnya dan tiba-tiba memeluk lengan Raven. Raven sampai keheranan. Ada apa dengan Kamisa, barusan marah-marah, sekarang tiba-tiba bersikap manis. Jadi serius, jadi pacar kamu? Wia merasa tercengang dan sekarang ia tahu kalau Kamisa memang bukan maba kaleng-kaleng. Kak, kenalin nih, kating aku, mereka baik dan perhatian. Ini Kak Wia dan ini Kak Cynthia. Ucap Kamisa lalu memperkenalkan keduanya. Kamisa memperkenalkan Raven dengan sangat bangga.
Awalnya Raven bingung, tapi ia pikir mungkin momen ini bisa membuat hubungan mereka membaik. Wia, aku ngefans lo sama kamu. Serius ngefans banget. Akui Wia dan ia begitu semangat memperkenalkan diri pada Raven. Oh, tanggapi Raven, santai saja. Tenang aja pokoknya, kami sebagai seniornya akan menjaga Kamisa dari godaan para tikus gatel di kampus. Jangan cemas. Wia semakin heboh, Sok-Sok Ain akan menjaga Kamisa. Itu bagus. Tolong ya, jangan sampai istri saya ini digoda sama cowok gatel di kampus. Istri? Wia dan Cynthia semakin kaget hampir saja terkena serangan jantung. Apalagi yang mungkin akan disembunyikan? Lewat pengakuan Raven pada Wia dan Cynthia, sekarang status Kamisa yang sudah bukan single ladies lagi pun sudah terkuak dan menjadi hot topic di kampus. Semua orang tercengang. Bukan hanya soal statusnya saja, tapi mereka juga tercengang bahwa yang menjadi suami maba fenomenal itu adalah atlet basket pro yang sebentar lagi menjadi pemain tim nasional. Kabar itu menyebar cepat, sangat cepat, Galaksi pun mengetahuinya. Jujur saja dia patah hati, tapi sekarang ia mengerti kenapa Kamisa tinggal di rumah Raven. Ternyata memang inilah alasannya. Gala menyerah, ia merasa sudah tak akan mungkin bisa mengejar cinta Kamisa lagi. Karena semua orang sudah tahu. Kamisa pergi ke kamar Raven dengan sikap yang innocent. Mau apa? Tanya Raven yang sedang bersandar santai di atas pembaringannya. Sekarang semua orang udah tahu. Ucap Kamisa, tapi maksudnya tidak jelas. Terus? Kamisa masih bersikap innocent. Dia lupa kalau seminggu yang lalu dia marah gara-gara Raven mengambil haknya sebagai suami. Mau apa? Desak Raven yang Sok-Sok Ain tidak tergoda. Padahal di setiap ada Kamisa, ia harus bergelut dengan nafsu yang menerjang. Sekali merasakan manisnya surga dunia yang ia temukan pada diri Kamisa, maka terbesit dalam hati untuk mengulangi. Hanya saja tertahan karena sikap penolakan Kamisa selama ini. Ya udah sana balik ke kamar, kakak mau tidur. Usir Raven tapi dia agak menguji, padahal dia menunggu Kamisa merengek manja untuk meminta sesuatu padanya. Baru juga datang, udah disuruh balik lagi. Protes Kamisa. Soalnya tujuan kamu datang ke sini tuh nggak jelas. Karena sekarang semua orang udah tahu, apalagi yang mungkin kita sembunyikan. Apalagi yang mungkin kita takutkan. Terus, aku mau dipeluk. Raven tersenyum samar, samar seakan dia tidak tertarik, padahal di dalam hati ia senang sekali. Akhirnya Kamisa jinak juga, pikirnya. Aku mau tidur di sini, malam ini dan untuk malam-malam selanjutnya. Kamisa nekat, dia naik ke atas kasur lalu nemplok ke atas tubuh jangkung Raven selayaknya koala kecil yang ingin dipeluk oleh induknya. Raven tertawa geli, dia gemas, tapi tentu saja seperti ini pula yang ia inginkan. Maafin aku karena udah nolak keinginan kakak. Maafin ya. Walaupun ini pernikahan rahasia. Walaupun harus menunggu sampai aku berumur 19 tahun, tapi nggak seharusnya aku menyalahkan kamu atas apa yang terjadi waktu itu. Aku juga menikmatinya kok. Ujung-ujungnya Kamisa mengakui. Raven menahan tawa, tapi dia senang sekali. Momen ini benar-benar klimaks dari hubungan dingin yang terjadi di antara mereka seminggu terakhir ini. Ih, kok diam aja? Kamisa mengangkat kepalanya. Ia mendongak dan menjadikan dada bidang Raven menjadi tumpuan dagunya. Kamu ini biji labil, sekarang bilang begini, takut nanti berubah pikiran lagi. Jadi ya, mau mantau aja dulu. Goda Raven. Ih, Karaf. Pakai segala ngatain aku ababil pula. Ini ngapain nih nempel-nempel begini? Nggak takut hamil, Kamu takut kalau kontak kayak gini bisa memicu sesuatu yang bahaya yang bisa bikin kamu hamil? Iya begitu kan? Kamisa mengangkat badannya, tapi ia tetap pada posisi di atas Raven, hanya duduk tepat di pangkuannya.
Gadis 18 tahun itu merogoh sesuatu dari saku celana gemasnya. Kalau pakai ini. Kamisa menunjukkan sesuatu pada Raven sehingga Raven tersenyum puas dan tak bisa lagi menyembunyikan kesenangannya. Raven suka kalau istri kecilnya bersikap nakal di hadapannya. Let's make love. Bisik Kamisa benar-benar nekel. Raven bisa apa? Dia membalik posisi, mengunci mati tubuh mungil itu, lalu menerkamnya tanpa ampun seperti serigala lapar yang melahap kelinci kecil. Jangan lupa pakai ini ya, Kak. Ingatkan Kamisa yang yakin tak akan berdaya pada malam ini. Pada akhirnya mereka sepakat. Tak ada lagi aturan menunggu sampai 19 tahun usia Kamisa. Sekali mencoba, mana mungkin bisa menahan? Tapi, apa yang salah? Toh mereka sudah menikah. So, jangan hujat mereka karena mereka berhak mendapatkannya. 1 bulan kemudian. Argih! Raven kaget saat mendengar suara teriakan dari dalam kamar mandi. Sudah pasti itu suara Kamisa. Ada apa, Micha? Raven spontan membuka pintu kamar mandi dan melihat Kamisa panik dengan sebuah tespek di tangan. Kok bisa sih? Bocor apa gimana sih? Gimana ini? Kamisa pamer garis 2 pada tespek itu. Bukannya ikutan panik, Raven malah tersenyum bangga dengan hasil tespek itu. Gimana, dong? Bahkan aku belum melewati semester pertamaku. Kamisa benar-benar panik dan bingung juga bagaimana cara mengatakan ini semua pada para orang tua. Kita harus rayain ini. Hai, baby, perkenalkan, kami orang tua kamu, baik-baik di sana ya. Raven malah merayakan, Kamisa mengerut dahi, apa jangan-jangan Raven yang sengaja meloloskan kecebongnya agar menembus dinding rahimnya, sehingga terciptalah kehidupan baru yang bahkan belum siap Kamisa terima kehadirannya. Raven malah mengusap-usap lembut perut rata itu, dia sudah sangat siap jadi orang tua. Ih, Kak! Protes Kamisa. Apa, sayang? Iya Kak, aku hamil, aku masih kuliah, terus gimana? Kuliah bisa ditunda, jadi orang tua, masa mau ditolak? Jangan-jangan ini. Kamisa mencurigai Raven, pasti Raven menyabotase alat pengaman yang biasa ia pakai selama ini. Sekarang giliran Raven yang tersenyum inocen tapi yang pasti, Raven lah yang paling bahagia dengan garis 2 itu. Ih, Kak! Selamat, calon mami. Bisik Raven iseng. Kak Raaf, ayo umumkan kabar bahagia ini. Kak Aak, pertama-tama, kita senengin nekrin sama Kak Julian. Ya ampun, Kak! Setelah itu ibu dan ayah. Parah nih, Kak Raaf. Siniin tespeknya, ini akan jadi barang bersejarah buat kita. Biar kakak yang simpan. Raven merebut tespek itu dan berencana untuk menyimpannya. Kamisa kehilangan kata-kata. Dia tak tahu harus bagaimana, tapi lama-kelamaan, antusiasme Raven meluluhkan hatinya. Kamu gak mau merayakan hari bersejarah ini? Tanya Raven. Kamisa menghela nafas panjang, tapi pada akhirnya dia kalah dan jatuh ke pelukan Raven. Raven memeluknya dengan erat dan dia pun yakin kalau mereka memang ditakdirkan untuk menjadi orang tua di usia muda. Take a rest, Bumil. Kakak yang akan siapkan sarapan pagi ini. Bisik Raven lalu ia memangku Kamisa yang pasrah begitu saja, lalu membawanya keluar kamar mandi dan dilanjutkan pergi keluar kamar untuk pergi sarapan. Serius Kak Raaf sesenang ini? Iyalah. Ya udah deh apa? Aku juga senang. Ya harus, masa nggak senang? Tapi belum bisa bayangin. Kamisa sedang tak ingin berpikir yang berat-berat. Dia menyandarkan kepalanya di dada Raven dan menyamankan diri di dalam gendongan suaminya itu. Kamisa melempar ingatannya pada impian masa kecilnya. Bukankah menjadi kekasih Raven adalah salah satu mimpi masa kecilnya? Jauh dari itu,
Bahkan saat ini ia menjadi orang teristimewa di dalam hidup sang pujaan hati. Dan sekarang, lebih dari itu, Kamisa akan menjadi orang tua di usia muda bersama anak lelaki ketus yang terasa mustahil untuk ia taklukkan di masa lalu. Another dream comes true story. Tapi kisah mereka cuma sampai di sini. Jika memungkinkan akan ada lanjutan di buku baru di tempat lain. Terima kasih ya semuanya, dan maafkan untuk hal-hal yang membuat kalian kesal.